Jurnalis, Marco Barzaghi, Beto jadi incaran Inter. Striker Udinese, Beto menjadi incaran terbaru Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini untuk meningkatkan kualitas lini serang mereka musim depan. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis Italia, Marco Barzaghi via saluran YouTube-nya, bahwa striker asal Portugal itu telah dipertimbangkan oleh Nerazzurri sebagai alternatif berbiaya rendah yang bisa mereka tanda tangani. Seperti yang dijelaskan Barzaghi, bahwa Gianluca Scamacca dari Sassuolo masih menjadi target utama Inter, namun harganya sangat tinggi. Sementara itu, striker Chelsea, Lukaku terus mendorong untuk kembali ke Nerazzurri. Nama baru untuk memperkuat serangan Inter adalah Beto, ujar Barzaghi. Calhanoglu, atmosfernya menjadi positif setelah mengalahkan Juventus. Calhanoglu sukses mencetak satu-satunya gol kemenangan Inter melalui sepakan penalti untuk membawa pulang 3 poin berharga sekaligus memberi jalan bagi klub untuk bisa terus bersaing dalam perebutan Scudetto musim ini. Tendangan pertamanya berhasil dimentahkan oleh kiper Juventus, tetapi ia berusaha untuk melakukannya dengan lebih baik ketika tendangan penaltinya diulang. Calhanoglu pun tak menyia-nyiakan peluang kedua tersebut, di mana sepakannya kali ini berbuah gol untuk membawa Inter meraih kemenangan dengan skor 1-0. Dalam sebuah wawancara dengan Sport Mediaset, pemain berusia 28 tahun itu berbicara tentang pentingnya kemenangan tersebut demi ambisi untuk kembali meraih Scudetto dan juga menyatakan bahwa dia tidak pernah meragukan kemampuannya untuk mencetak gol melalui titik putih melawan Bianconeri. Tentu saja ada banyak tekanan pada saat itu. Tapi kami ingin menang melawan Juve. Saya gagal pada kesempatan pertama, tetapi saya percaya diri dan kemudian berhasil mencetak gol. Yang penting pada akhirnya kami menang, ujar Calhanoglu. Satriano bakal dipinjamkan lagi musim depan. Sebagaimana dilansir Internews, bahwa pemain muda asal Uruguay itu kemungkinan tidak akan dijual pada musim panas ini kecuali jika ada tawaran yang sangat menguntungkan. Inter sendiri lebih memilih untuk meminjamkannya agar ia semakin matang. Satriano telah berkembang pesat selama masa peminjamannya di Brest, di mana ia sukses mencetak 4 gol dalam 9 penampilan di Ligue 1 Prancis. Namun jelas bahwa hal yang terbaik bagi pemain berusia 20 tahun itu adalah terus melanjutkan masa peminjamannya demi mendapatkan menit bermain secara reguler daripada harus kembali ke Inter yang tentunya hanya akan menjadi stiker pelengkap. Satriano terikat kontrak dengan Nerazzurri hingga akhir Juni 2027. Dia direkrut Inter pada Januari 2020 lalu dari Nacional dengan mahar sebesar 2 juta pound sterling. Hakan Calhanoglu akui tak mudah gantikan peran Christian Eriksen. Hakan Calhanoglu direkrut oleh Inter Milan pada musim panas tahun lalu. Saat itu pemain asal Turki tersebut direkrut secara gratis usai tak memperpanjang masa bakti di AC Milan. Bukan tanpa alasan kenapa Inter mendatangkan Calhanoglu. Salah satu alasannya adalah menggantikan peran Christian Eriksen yang tak bisa bermain lagi di Italia usai mendapatkan serangan jantung. Calhanoglu di sepanjang musim ini sebenarnya mampu menunjukkan penampilan yang cukup baik dengan mencetak 7 gol dan menyumbangkan 9 assist di Serie A. Hanya saja Calhanoglu mengaku selalu mendapatkan tekanan untuk bisa menjadi pengganti Eriksen. Saya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk tim, saya tahu akan sulit untuk menggantikan Eriksen, ujar Calhanoglu. Lini tengah kembali ke bentuk, tapi harus mulai lebih banyak mencetak gol. Nicolo Barella tampak segar dan agresif, Hakan Calhanoglu kreatif dan Marcelo Brozovic menunjukkan kontrol atas permainan meski tidak fit. Langkah selanjutnya untuk lini tengah adalah mulai menambahkan lebih banyak gol ke tim lagi. Jika Anda mengecualikan penalti Hakan Calhanoglu pada Minggu malam lalu, gol terakhir gelandang Inter terjadi pada akhir Januari melawan Venezia ketika Nicolo Barella mencetak gol. Simone Inzaghi masih bisa didorong agar lini tengahnya bisa mengakhiri musim dengan kuat.
Inter harus memutuskan dengan bek muda Zinho dan Lorenzo musim panas ini. Bek Belgia Zinho van Heusden akan kembali dari masa pinjamannya di Genoa di mana dia tampil mengesankan tetapi juga berjuang dengan cedera. Dia bisa berakhir dengan status pinjaman di tim Serie A lain karena penjualan tidak mungkin terjadi. Lorenzo Pirola yang dipinjamkan ke Monza juga harus dievaluasi. Inter dapat menggunakan klausul kontra penebusan untuk mendapatkannya kembali dan kemudian menggunakannya dalam kesepakatan untuk Gianluca Scamacca. Edin Dzeko bisa menjadi salah satu pemain yang memenangkan gelar di 3 negara yang berbeda. Hanya 16 pemain yang pernah mencapai prestasi ini dan mengingat dia sekarang berusia 36 tahun, musim ini bisa menjadi kesempatan terakhirnya untuk melakukannya. Orang-orang seperti Zlatan Ibrahimovic dan Cristiano Ronaldo ada di klub yang Edin Dzeko ingin gabung. Untuk melakukannya, ia harus menunjukkan peningkatan dalam bentuknya. Meski mengawali musim dengan sangat impresif, Edin Dzeko kini telah mencetak 4 gol dalam 3 bulan terakhir. Jika dia dan Lautaro Martinez dapat mencapai performa awal musim mereka lagi, dia mungkin mendapatkan gelar ketiganya. Milan Skriniar adalah salah satu pemain Inter yang paling dikagumi Presiden Steven Zhang. Diskusi konkret diperkirakan tidak akan berlangsung hingga akhir musim karena semua perhatian kini tertuju pada perburuan gelar Serie A. Kesepakatan baru kemungkinan akan membuat pemain Slovakia itu mendapatkan 4,5 juta euro per musim dengan biaya itu naik menjadi di atas 5 juta euro di tahun-tahun berikutnya. Itu akan berlangsung hingga 2026, seperti kontrak yang ditawarkan Nicolo Barella awal musim panas ini dan ditandatangani. Diharapkan kontrak baru ini akan menangkis minat padanya dari tim Liga Premier. Bek Inter Alessandro Bastoni telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan Puma. Kesepakatan semacam ini menunjukkan bahwa saham Alessandro Bastoni hanya meningkat di dunia sepak bola dan dia dipandang sebagai masa depan Inter dan tim nasional Italia. Pemuda Italia itu menerima pujian atas caranya bermain dalam kekalahan kualifikasi Piala Dunia dari Makedonia Utara saat ia melangkah ke sepatu Giorgio Chiellini dan tidak terlihat bertahap pada kesempatan itu. Puma adalah salah satu produsen pakaian olahraga terbesar di dunia dan Alessandro Bastoni sekarang akan dipasok dengan produk mereka untuk dipakai di waktu luangnya dan selama komitmen pemasaran.